Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya yang ada di mana saja Anda berada. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana pentingnya pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah dapat memberikan arahan mengenai konsep baik buruk sesuai dengan tahap perkembangan umur anak ya. Pembentukan karakter sedini mungkin kepada anak-anak, terutama di taman kanak-kanak, sekolah dasar. Bagaimana menerapkan pendidikan karakter taman kanak-kanak itu biasanya kita dapat melakukan melalui komunikasi. Ibu Megawangi sudah menurut Dikona nih anak-anak usia prasekolah sudah dapat diberikan pendidikan karakter dengan mengaktifkan rasa empati anak yang sudah ada. Anak-anak merasa empati, cuma kita aktifkan kembali. Mudah bagi anak untuk kita aktifkan rasa empati ya. Yang merupakan bagian yang fitrahnya, memberi cinta dan kasih sayang saja tidak cukup, tetapi anak perlu diajarkan disiplin dan diarahkan kepada hal-hal yang baik, terutama ketika anak semakin besar. Nah, arahan ini dapat berupa rasa sensitivitas anak. Ya, misalnya ada anak yang sedang menangis. Nah, jangan menertawakan, tapi kita lihat ya anak-anak sekarang tapi di taman kanak-kanak tidak, itu biasanya dan lebih parah di YouTube ya, saya lihat ada yang memukul anak SD itu, tak SMP tak SD, memukul temannya pakai kayu dan teman-teman lain menonton. Terlalu buruk ya negeri ini. Pendidikan yang dikecam akibat apa? Akibat karakter dari sekolah, dari rumah, dari lingkungan. Tapi memang yang kita saksikan sangat buruk. Nah, bagaimana kita menerapkan rasa empati anak kepada temannya ketika ada temannya yang sedang sedih? Lihat kawanmu sedih sekali karena kamu tidak pinjamkan mainanmu. Nah, biasanya anak-anak itu kan egosentrisnya masih kuat ya, masih dia rasa memilikinya. Ini mainan, ini punya aku. Kayaknya ibu gurunya punya aku, sekolahnya punya aku, mama punya aku, ayah punya aku, semuanya punya aku. Tidak ada punya orang lain. Nah, disitulah peran kita guru harus dapat memberikan arahan, memberi nasihat-nasihat atau motivasi. Lihatlah kawanmu sedih sekali karena kamu tidak meminjamkan mainanmu. Ibu guru akan kecewa dan sedih kalau kamu memukul kawanmu. Nah, ketika ada teman, ada ini, nah begitu kita akan menerapkan menyampaikan kepada anak. Saya pernah melihat kadang-kadang di sekolah anak menangis, guru memarahi. Kenapa kamu nangis? Cengeng kali kamu. Kenapa kamu? Dia tidak mendengar jawaban. Maunya, kenapa sayang kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Kenapa anak menangis? Beda kan? Beda kosakata, beda intonasi, beda pemahaman. Nah, kalau kita bicara dengan anak, kamu ini, kenapa nak? Beda kan? Beda. Nah, kalau memang kita ingin mengetahui apa yang dirasakan anak, tentu kita berkomunikasi dengan bahasa yang enak didengar. Nah, begini misalnya begini. Kenapa sayang nangis? Tadi dipukul sama oh iya, dia pukul. Kita memanggil dia, tadi abang memukul temanmu nih. Misalnya kita anggap dia namanya siapa, si Edo misalnya.
Tadi Alia tadi Aska mukul Edo ya. Iya Bu Guru, dia kan ada alasan. Jadi kita memikirkan, menengahkan. Iya tadi mukul Aska. Jadi kita bertanya ke sebelah yang menjawab, menanyakan kepada yang menangis. Jadi kita memahami mana yang salah. Jadi di situ kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwa siapa salah. Kalau begitu, Ibu Guru sedih kalau kamu menyakiti teman. Ibu Guru sedih kalau kamu begini. Nah, kita lihat apa yang dilakukan. Kita sampaikan. Ibu akan bahagia, senang jika kamu meminta maaf. Jadi supaya anak-anak ini ketika dia marah, ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi, tidak melabel terus. Kamu memang cengeng, kamu memang jahat. Tidak. Kalimat-kalimat itu akan merusak mindsetnya anakku. Ibu Megawati ya, saya baca sedikit, mungkin bisa jadi ini untuk kita ya, untuk pedoman bagi kita. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang diberikan pada anak-anak prasekolah dapat membentuk perilaku positif, interaksi yang baik dengan gurunya, kemampuan mengelola emosi. Jadi percaya diri, kemampuan berinteraksi sosial dengan kawannya, termasuk kemampuan akademik. Jadi anak yang diarahkan dengan baik oleh guru itu akan dapat dia mengelola emosi. Itu bisa kita lihat. Ibu guru dia marah. Dia sering kan anak-anak melapor, ibu guru itu Alia marah. Dia menyampaikan kepada kita harus menanggapi apa yang kita dengar, kita mengenapa dia marah, kenapa Alia marah, kenapa sayang. Ya Bu Guru tadi dia robek buku. Oh iya kamu robek, iya kami minta pinjam nggak dikasih. Boleh nggak kalau buku kamu dirobek teman, sedih nggak? Jadi kita harus bisa mengelola emosi anak. Anak mampu mengelola sendiri kalau memang interaksi baik yang dilakukan oleh guru. Nah, dia percaya diri. Percaya diri itu timbul dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang sekeliling. Jadi anak yang sering dimarah, dia tidak percaya diri, dia diam. Kita pukul pun diam, dia dipukul teman nggak diam, tapi air matanya udah keluar. Jadi untuk kemampuan interaksi sosial dengan temannya itu baik, dan termasuk kemampuan akademik yang baik kalau memang perlakuan yang baik. Pada usia prasekolah seharusnya anak-anak dapat mengerti ekspresi emosi baik positif maupun negatif. Sekolah yang memasukkan program kecerdasan emosi dan atau pendidikan karakter akan dapat mencerdaskan emosinya, yaitu mengerti akan perasaan sendiri, perasaan orang lain. Nah itulah, kalau kita sudah bisa menanamkan kecerdasan emosi kepada anak, ini program sekolah. Sekolah itu memasukkan program kecerdasan emosi. Nah, pelajari dulu kecerdasan emosi apa aja dan bagaimana. Jadi atau pendidikan karakter. Nah, ini kecerdasan emosi termasuk dari pendidikan karakter. Jadi kita harus tahu. Karena dengan kecerdasan emosi mengerti akan perasaan sendiri, perasaan orang lain. Itu penting. Anak mengerti perasaan orang lain itu sangat bagus. Kadang-kadang anak tidak mengerti perasaan orang lain. Itu pernah saya lihat anak ketika temannya sedang bermain, dia menendang balok yang telah disusun oleh temannya. Guru diam saja.
Nah, ini pemandangan yang biasa saya lihat. Nah, ketika melakukan kegiatan turun ke lapangan dan pemandangan-pemandangan seperti itu terlihat. Mungkin saja guru belum memperoleh pendidikan atau fitrahnya dia tidak tersentuh, karena sepatutnya ketika anak itu menendang mainan teman, guru itu memanggil, tidak diam saja, manggil, sini, nah, kenapa ditendang? Kan kita menanyakan kenapa ditendang, dan apa jawabannya, dan kita menanyakan kepada dia bahwa jika kamu sedang menyusun ini, lalu ada orang yang menendang mainan kamu, hasil karyamu yang dirusakkan oleh orang lain, apa yang kamu rasakan? Kan itu harus kita tanyakan kepada anak. Jadi hal-hal yang kecil ini yang terabaikan. Semoga yang menonton video saya ini, mudah-mudahan jika ada pemandangan-pemandangan buruk yang terjadi pada anak usia PAUD yang dilakukan baik sengaja atau tidak, kita tidak memarahinya, namun kita berusaha menanyakan apa yang terjadi dalam dirinya, mengapa dia sampai menendang, merusakkan punya orang lain. Jadi kita ingin tahu, kita telusuri dulu keluarga, bagaimana keluarga di rumahnya. Guru harus tahu bagaimana, dan kita harus memberitahukan kepada orang tua bahwa, tapi jangan salah penyampaian, jangan salah menyampaikan kepada orang tua, karena ada orang tua yang emosinya juga tidak bisa tertahan ketika kita menyampaikan, dia memukul anaknya, itu akibat sangat buruk. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa untuk perubahan tingkah laku, untuk mendidik dia lebih punya karakter, punya tabiat yang baik, ya. Karakter itu ibaratnya kalau itu tabiatnya, punya hati, punya perasaan empati kepada orang lain, tidak semena-mena. Mungkin ini saja dulu yang coba saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan dengan beberapa cerita yang lain. Mungkin yang udah membaca buku karakter yang dikarang Ibu Megawangi, ini sudah diperoleh ya. Jika guru yang telah mendapat pendidikan, mendapat pengalaman, mendapat suatu wawasan, tolong diterapkan, tolong dilakukan, diubah cara mendidik, cara semua, karena ini ketika sudah memiliki ilmu, kita terapkan, kita implementasikan kepada lingkungan kita bekerja supaya ada perubahan. Karena untuk merubah suatu bangsa itu ada merubah dari diri kita sendiri. Jadi kalau menurut Pak Darmono ya kalau nggak salah, kita punya hasrat untuk berubah. Jadi sesuatu yang kita sudah memperoleh ilmunya, kita berusaha untuk merubah, terutama yang kita merubah diri kita sendiri, lalu merubah keluarga. Tidak mungkin kita mengubah dunia sebelum merubah diri kita sendiri. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.